bagian belakang yang berdiri kelihatan ini. Iya memang belum saya tulis bagaimana bisa kelihatan. Ini luar biasa. Iman milenial belum ditulis udah kelihatan. Baru kepatil udang kayaknya. 1, 2, 3, dah. Putus. Yang diajarkan Nabi intinya cuma 3. Dia akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, termasuk menentukan apakah status kita bisa naik jadi khairul ummah atau tidak. Lihat sini. Tadi sebelum Nabi diutus kan jahiliyah, peradaban nggak punya, ilmu tidak ada, tertinggal, semua komplit, jadi semua jenis kejahatan ada di situ. Begitu diutus Nabi, rubah status jadi khairul ummah. Quran surah 3 ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira, kalian umat terbaik. Jadi kalau ada orang jujur, ini paling jujur. Kalau ada orang kaya, ini paling kaya. Bahkan kalau antum baca sirah nabawiyah, di ujung akhir kehidupan Nabi, orang ingatnya cuma wasiat Nabi yang umum-umum ibadah. Lupa kalau Nabi mengatakan, bagi umatku kaya itu biasa. Yang aku khawatirkan umatku terlalu kaya, sehingga lupa kemudian dengan nilai-nilai ibadah dan mengamalkan nilai kekayaannya. Di bagi umat Islam itu biasa. Kalau ada orang kaya, ini yang paling kaya. Kalau ada orang jujur, ini yang paling jujur. Kalau ada orang pintar, ini yang paling pintar. Itu yang disebut dengan khairul ummah. Nah, bagaimana kuncinya untuk menuju pada cita-cita khairul ummah itu? Sehingga nanti kita harapkan, kalau ada orang pintar di bumi, insya Allah yang paling pintar dari Indonesia, orang Islam. Kalau ada orang jujur, yang paling jujur, kita. Kalau ada orang sabar, yang paling sabar, kita. Jadi jangan sampai kita hadir dalam kancah kehidupan, bahkan kehidupan lingkungan kita sendiri. Maaf, kalau ada yang tidak jujur, kita ada di situ. Ada yang kurang sabar, kita ada di situ. Padahal kata Quran, bukan. Kamu menjadi yang terbaik dalam kehidupan. Dan insya Allah kita akan wujudkan itu. Ya, ini belum dimulai, sejak sebelah sini aja wajahnya udah bercahaya. Insya Allah. Kenapa tulang lampu? 1, ibadah. 2, muamalah. 3, akhlak. Syarat kita berubah jadi khairul ummah, umat terbaik di segala bidang kehidupan, semua aspek sampai pulang menuju Allah, dunia terbaik, alam kubur terbaik, akhirat terbaik. Syaratnya cuma 3. 3 ini kita kuasai dengan baik, maka lengkap semua syarat yang harus dipenuhi. 1 apa? Ibadah yang mengatur hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, siapa yang punya rezeki? Allah. Siapa yang punya pengetahuan? Allah. Siapa yang punya ketenangan? Allah. Siapa yang punya sakinah? Allah. Siapa yang punya mawaddah? Siapa yang punya rahmah? Anda menginginkan di rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Anda tuliskan di pintu kamar Anda samara. Tapi Anda sendiri tidak dekat dengan pemiliknya. Bagaimana itu bisa diturunkan oleh Allah? Anda pengen mudah dapat rezeki. Ya Allah, berikan aku rezeki. Ya Allah, mudahkan. Saking mudahnya aku pun merubah namaku menjadi rezeki. Ya. Tapi Anda nggak dekat dengan pemilik rezeki. Bagaimana rezeki itu bisa diturunkan? Anda ingin ketenangan, tapi Anda tidak dekat dengan pemiliknya. Bagaimana Anda bisa mendapatinya? Maka Allah memberikan gambaran lewat nabinya. Jika Anda ingin mendapati semua dengan mudah, maka jadikan hubungan Anda yang pertama dengan pemilik semua itu mesti lekat dan mesti sempurna. Lekat dan sempurna. Maka hal yang mengatur hubungan kita dengan pemiliknya disebut dengan ibadah namanya. Paham di sini? Wah, ini baru dasar nih, pelan-pelan. Hubungan dengan Allah sudah baik. Tapi kan kita hubungan dengan manusia juga nggak bisa dihindari. Betul, Allah pemilik rezeki. Allah tempatkan rezeki di tempat tertentu. Kita datang, kita kerja, kita berhubungan. Berhubungan kemudian dengan keluarga. Berhubungan dengan teman. Hubungan dengan sesama dalam lingkungan disebut dengan muamalah namanya. Ini kaitan dengan lingkungan. Fokus. Hubungan dalam ibadah mengatur dengan Allah. Hubungan muamalah mengatur dengan lingkungan sekitaran kita. Hablum minallah, hablum minan nas. Maka Allah berikan nilai dalam kedua hubungan ini. Jangan sampai ada orang ibadah pengen dekat dengan Allah, tapi penampilannya kurang bagus, caranya tidak elok. Pengen menemui seseorang, tapi datang dengan arogan, tidak diatur dengan penampilan yang baik. Maka Allah berikan kemudian melalui tuntunan Rasulnya hal yang ketiga. Bagaimana kita melakukan ibadah dan muamalah supaya sempurna? Maka muncul apa yang disebut dengan akhlak. Nilai yang mengatur tata cara ibadah dan muamalah. Nah,
tiga aspek ini, diturunkanlah tuntunan oleh Allah kepada Nabi dengan dua tipe yang paling utama. Tipe inilah yang ingin saya jelaskan karena akan banyak mengatur tentang hubungan kita keseharian, baik dalam ibadah, muamalah ataupun akhlak. Yang gagal memahami tipe ini yang sering menghadirkan perpecahan di antara kita. Apa dua tipe ini? Ini yang coba kita uraikan dalam 1 jam ke depan insya Allah. Satu, ada yang langsung sifatnya diajarkan oleh Nabi, yang jenisnya hanya satu dalil dan satu contoh saja. Baik masalah ibadah, muamalah ataupun masalah akhlak. Dalilnya cuma satu, contohnya satu. Saya ulang, dalilnya berapa? Contohnya berapa? Maka kalau ada yang seperti ini, Anda cukup kerjakan satu itu saja tanpa harus kreatif mencari cara yang lainnya. Karena Allah sudah menilai kita mampu mengerjakannya tanpa alternatif yang lainnya. Contoh satu, ibadah. Contohnya sholat. Yuk kita turunkan. Dalam sholat bukankah dibuka dengan takbir? Baik, kita ambil dalilnya hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 857. Begitu Anda mengangkat tangannya, mau sejajar dengan bahu di Al-Bukhari, mau sejajar dengan daun telinga di An-Nasai, tapi kalimat yang diucapkan cuma satu. Fayaqulu, kata Nabi, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar itu dalilnya cuma satu, contohnya satu. Nabi nggak pernah mengucapkan kalimat lain, tidak pernah mencontohkan juga dengan aspek yang lain. Cukup ucapkan Allahu Akbar. Nah, kaidah fikihnya, kalau ada satu dalil, satu ketentuan, maka Anda cukup kerjakan itu saja, tidak perlu kreatif mencari yang lain. Begitu Anda kreatif mencari yang lain, maka tidak sempurnalah kemudian ibadah yang kita tunaikan. Maka dari itu, mohon maaf, belum pernah kita temukan sampai dengan sekarang orang mengganti misalnya, sudah jelas Allahu Akbar, semua bisa diganti misalnya Allahu Rahman, Allahu Rahim. Kalau Anda katakan bukan Allahu Akbar, ingat dalilnya Al-Quran. Bukankah Allah berfirman di Quran surah 17 ayat 110, Qulillaha awil Rahman. Silahkan sebutkan Allah atau Ar-Rahman. Boleh kan saya? Tidak, karena penjelasan dari Al-Quran diatur dengan keterangan Nabi SAW. Paham sampai sini? Jadi kalau sudah kalimatnya Allahu Akbar, maka jangan coba-coba diganti dengan kalimat yang lainnya, karena dalilnya cuma satu, contohnya pun satu. Jadi diganti dengan kalimat lain aja tidak boleh, apalagi diterjemahkan. Anda bayangkan, zaman jahiliyah aja nggak ada yang mau ganti kalimat Allahu Akbar. Bisa kebayangkan? Zaman sekarang yang udah lewat jahiliyah, tiba-tiba ada orang yang sholat pakai penerjemah. Bahasanya diganti dari kalimat Allahu Akbar jadi bahasa-bahasa lokal. Anda bayangkan, Nabi aja yang jelas surganya, Nabi Rasul jelas surganya, dekat dengan Allah, hisab tidak ada, surga tingkat tinggi. Termasuk para sahabat, ada tabiin, orang soleh, semua mengatakan Allahu Akbar. Tiba-tiba di masa kini, ada orang Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisab menegangkan, amalan berantakan, takbir dia diganti kalimatnya Allah Maha Besar. Maka berubah maknanya. Karena dalam kaidah Islam itu ada kalimat yang tidak boleh diterjemahkan, harus seperti itu adanya. Ada kalimat yang boleh, silahkan diterjemahkan dengan bahasa masing-masing, ungkapkan bebas. Apa di antara yang nggak boleh diganti? Lafaz sholat, lafaz adzan, dan nama-nama Al-Quran. Begitu Anda ganti, berantakan maknanya. Maka orang Sunda akan mengatakan Allah anu ageng, Betawi nggak mau kalah, Tuhan gua gede. Maka ketika semua bacaan dikumandangkan, disampaikan dengan bahasa lokal masing-masing, maka berkuranglah kemudian nilai keagungan dalam bacaan sholat itu. Termasuk bacaan Quran. Jangankan ayatnya, nama suratnya aja, walaupun ada terjemahannya, tetap dia harus dilafadzkan dengan nama suratnya. Al-Baqarah, ada terjemahannya, sapi betina. An-Naml, terjemahannya, semut. An-Nahl, ada terjemahannya, lebah. An-Nahl, nakhlun, ada, kurma. Begitu Anda membaca Al-Quran, maka yang harus Anda sampaikan adalah nama suratnya, walaupun ada terjemahannya. Begitu disebutkan terjemahannya, gak enak kedengarannya. Hei bro, lagi baca surat apa? Surat semut. Enteng ulang surat apa? Ibu-ibu An-Nisa. Dia baca surat apa tuh? Oh dia baru nyampe surat lebah.
Jadi begitu Anda sebutkan terjemahannya, kerasa hati kita juga sudah nggak enak. Maka ini kaidah, ada yang sifatnya bacaan, ada gerakan. Jika satu dalil, satu contoh, maka Anda tidak perlu kreatif untuk menggantinya. Ini bacaan, contoh gerakan. Misal dalam sholat, angkat tangannya di An-Nasai nomor hadis 886, fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra. Maka dia bersegera meletakkan telapak tangannya di punggung kirinya. Fa itu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf merangkai di antara dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama takbir, kedua meletakkan tangan. Antara ngangkat dengan meletakkan tanpa jeda, langsung. Begitu ngangkat yang kanan dengan kirinya, angkat begini, langsung letakkan. Kata Nabi, yang kanan letakkan di punggung yang kiri begini. Allahu Akbar. Dan tidak ada gerakan lain. Nah, ini saya tidak bermaksud menyalahkan ya, saya cuma menemukan satu dalil ini dan satu contoh. Dan tidak perlu kreatif. Ustadz, kan gak enak Ustaz. Kiri itu lambang yang tidak menyenangkan, yang kurang bagus. Kanan ini gambaran bagus. Masa kita dahulukan kiri daripada kanan? Boleh nggak begini? Allah, kanan dulu masuk, kiri begini, lalu kanan dulu. Kadang-kadang kaki naik dikit gitu kan? Bisa. Nah itu kalau sudah kemudian jelas seperti itu, satu dalil, satu contoh, maka tidak perlu kreatif. Makanya saya coba cari-cari gitu ya. Kan saya nggak biasa nyalain orang. Saya cuma lihat dia mengerjakan itu ada dalilnya apa. Saya lihat, saya kumpulkan kitab hadis. Qadarullah, alhamdulillah kita punya koleksi 1235 kitab hadis. Kita lihat satu-satu. Masya Allah, jangankan di hadis sahih, di hadis paling palsu pun gak ditemukan. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini, saking jelasnya hadisnya. Paham ya? Nah, jadi kalau kita sudah jelas mendapatkan bagian itu, sudah gak usah dikuat kait lagi. Paham? Allahu Akbar, selesai. Allah. Misal contoh. Jelas? Nah, ini ketentuan terkait dengan ibadah. Sama, muamalah juga ada. Ada bentuk perintah, ada bentuk larangan. Kerjakan, tinggalkan. Do it, leave it. If'al, wala taf'al. Padahal jelas. Saking jelasnya, nggak perlu diterjemahkan lagi. Tapi kadang-kadang manusia banyak yang kreatif. Sudah tahu jelas, mencari jelasnya. Supaya itu terlihat seakan sama. Contoh, saya ambil larangan dulu, hubungan dengan manusia. Buka Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang yang masih mengaku punya iman. Saya serius nih, lihat sini. Boleh saya hapus dulu? Masya Allah. Biasa. Allah muliakan mari untuk. Cuma saya tuh gini, saya selalu punya persoalan begini. Saya tuh sering mengambil penghapus karena saya tahu mana yang harus dihapus. Saya sering punya masalah begitu. Jadi ada itu, niat itu bagus, inisiatif itu mulia. Cuman ketika menyulitkan kita, itu jadi persoalan. Ibadah. Semoga Allah masukkan beliau ke dalam surga setelah kita. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Lihat sini. Ini sudah. Sekarang saya kasih kaidah. Lihat baik-baik. Semua ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka bukan sekedar informasinya yang penting yang akan disampaikan ayat itu, tapi juga mempertaruhkan keimanan pemiliknya. Ya, saya tulis. Ya ayyuhalladzina amanu. Fokus. Kalimatnya sederhana. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran rangkaian kalimat ini. Iya-nya huruf panggilan disebut dengan harfun nida. Disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Huruf panggilan itu di ilmu nahwu, di gramatikal bahasa Arab ada 14. Tapi yang disebutkan di Quran cuma satu, ya. Dan setelah diteliti di semua kitab-kitab nahwu, sepakat semua pakar kaidah bahasa Arab, ternyata iya itu huruf yang paling komprehensif. Yang kalau Anda ingin menggunakan panggilan apapun itu bisa dilakukan dengan ya. A, panggilan dekat.
Ayah panggilan jauh, tapi ya bisa dekat, bisa menengah, bisa jauh. Panggilan minta tolong bisa pakai ya. Dahsyatnya bahasa Al-Quran, Allah menetapkan diksi pilihan kata yang sangat luar biasa. Cuma satu huruf maknanya dalam. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada, fungsinya taukid untuk menguatkan. Haknya fungsinya tanbih untuk mengingatkan. Kalau Anda mau terjemahkan, cara menerjemahkannya begini. Ya ayyuha, hei kalian semua, saya panggil tanpa batas siapapun. Awas hati-hati. Apalagi pakai alladzina, pemilik imannya. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau sudah pakai alladzina, maka semua kalangan tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Mau kaya, mau cukup, bebas semuanya. Tanpa kecuali. Kata Allah, hei semua kalian yang punya iman. Tanpa kecuali saya panggil semuanya. Mau besar, kecil, tua, muda, lelaki, perempuan. Mau ngaku kaya, mau ngaku cukup, semuanya. Tanpa kecuali. Saya ingatkan ya, saya tekankan ya, ayo, ingat baik-baik ini. Begitu kalimat jadi buka dengan ayyuhalladzina amanu, pemilik iman, maka kata para pakar tafsir, informasi yang disampaikan akan menentukan tingkat keimanan pemiliknya. Kalau cepat merespon perintahnya, ini menunjukkan imannya kuat. Kalau ternyata dia lambat atau mengingkari larangan, ini menunjukkan imannya sedang bermasalah. Di Quran surah ke-49 ayat 11, kalimat ini disandingkan dengan kalimat muamalah. La yaskhar qaum min qaum. Jangan saling mencela. La yaskhar. Jangan saling mencela. Jadi kalau orang punya iman, cukup punya iman dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah mencela, dalam arti ingin menjatuhkan orang lain atau merendahkan kehormatannya, bukan ingin mengoreksi kesalahannya. Kalau kita ingin mengoreksi sesuatu menjadi hikmah, itu diperkenankan. Seperti Allah mencela perbuatan Fir'aun, seperti Allah mencela perbuatan Qarun. Tapi kalau Anda mencela tanpa alasan misalnya, maka ini yang disebut dengan sukhriyah. La yaskhar. Bahkan yang paling bahaya, ini kata Nabi, awas di hadis Muslim. Ada orang Islam punya iman, sholatnya bagus di ibadah. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, cuma dia gagal di muamalah. Ada orang sholat, cuma gemar mencela. Ada orang sholat, gemar berselisih. Dia berhasil di ibadah, cuma gagal di muamalah. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan, ayo bersatu, sementara Anda sendiri membawa celaan yang menjurus kepada perpecahan? Maka cukup ada satu kalimat di Al-Quran, dalilnya satu, contohnya satu, nggak banyak, maka nggak usah banyak dipikirkan lagi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, pemilik iman itu pasti nggak akan saling mencela, apalagi mencela sesama orang beriman. Sekarang tunjukkan pada saya. Lihat baik-baik, Quran kita sama, hadisnya sama. Kenapa orang jahiliyah masuk Islam, setelah itu dari mencela jadi mencintai, memukul jadi merangkul, jadi sahabatan, jadi saling perhatikan. Kok orang sekarang bisa datang ke pengajian, pulang dari pengajian saling mencela? Yang paling bahaya adalah dia mengatakan saya belajar Quran, saya belajar hadis. Quran mana yang Anda pelajari? Hadis mana yang Anda teliti? Quran mengatakan jangan saling mencela. Ini Anda baru pulang pengajian sudah mencela orang lain. Nggak tanggung-tanggung, kadang-kadang yang dicela ustadznya juga. Siapa yang ngajar? Ustadz Adi, Ustadz Bid'ah. Bukan Ustadz Adi, Ustadz Bid'ah. Ustadz Adi itu lihat spanduknya, Ustadz Adi. Paham? Jadi kalau Anda satu hal saja, perhatikan bahasa Qurannya. Muamalah, dalil satu, contoh satu. Gagal di satu itu, maka ada yang harus dikoreksi dalam iman kita. Paham sampai sini? Nah, di syarat mendapatkan khairul ummah, ininya bagus, akhlak yang mulia. Sekarang saya masuk pada bagian yang kedua. Ini yang ingin saya maksudkan. Ada yang kedua, ini yang sering gagal paham, dan ini yang sering kali menjurus pada perselisihan dan perpecahan. Apa itu? Ini kita turunkan. Ada yang dalilnya beragam, banyak, contohnya tidak satu. Yuk kita kembalikan ke sini. Dalilnya banyak, contohnya beragam. Di muamalah juga ada nanti. Apa di antaranya? Kita kembalikan kepada sholat. Yuk kita lihat. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis terkait Bismillahirrahmanirrahim ada 70 hadis. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, 70 dalilnya. Dari 70 ini, teman-teman sekalian, Nabi mempraktekannya membagi kepada 4 bagian. Lihat baik-baik. 1. Ada yang Nabi jaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Ada yang Nabi sirkan, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau sudah sir itu artinya kedengaran, cuma kita yang dengar.
Makanya kalau ada imam membaca sir, nggak usah dikeraskan sampai ke mic. Tempelkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu namanya jahra. Paham ya? Saya pengen ngasih tahu ke teman-teman di belakang bahwa saya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah begitu jahra namanya. Yang ketiga tidak dibaca sama sekali. Dan yang keempat dibaca rakaat pertama, kemudian rakaat kedua tidak dibaca sama sekali. Misal subuh 2 rakaat, rakaat pertama dibaca keras, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat yang kedua tidak dibaca sama sekali. Bayangkan 70 dalilnya, cara bacanya 4. Keempat-empatnya ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka kalau ada yang seperti ini artinya alternatif yang diberikan oleh Nabi SAW. Dalilnya ada, contohnya ada, supaya kita bisa memilih mana yang paling nyaman dan mudah untuk kita lakukan. Paham sampai sini? Bukan untuk diperselisihkan. Karena itulah semua yang bersumber dari Nabi, kalau dalilnya ada, mau dihapus? Boleh? Masya Allah, luar biasa. Ya, selalu ada perbaikan. Masya Allah. Mas Adi sudah berhijrah dalam urusan menghapus. Lihat sini, fokus. Dalilnya ada 70, cara bacanya ada 4. Ketika diberikan 4 alternatif, maka dipandang oleh Nabi, setiap kita mesti bisa punya pilihan. Mana yang paling mudah itu diamalkan. Perhatikan, semua yang 4 ini, sepanjang ada dalilnya dari Nabi, sumbernya dari Nabi, maka cara kita membacakan 4 ini itu disebut dengan manhaj namanya. Manhaj. Manhaj itu semua garis turunan informasi yang tersambung jelas sampai dengan ke Nabi. Yang penting kita tahu di sumbernya dari Nabi. Ada dalilnya nih. Nabi ngajarin jahar keras, ngajarin sir, gak dibaca pertama, selanjutnya tidak. Manhaj. Cuma ketika kita akan pilih, kan gak mungkin kita pilih ke-4-4 ya. Nabi aja saat baca 1, masa antum mau bacakan 4? Oh tidak Ustaz, saya bukan ingin sekedar sunnah, tapi saya pengen sunnah banget. Saya ingin tunjukkan pada yang lain bahwa saya ini menguasai semuanya. Maka dia jadi imam di Masjid Raya Bintaro. Subuh dibacakan ke-4-4. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Anda harus pilih salah satu. Imma Anda jaharkan atau yang lainnya. Maka ketika Anda pilih salah satu, maka orang Arab mengucapkannya begini. Ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Ma pilihan dhahaba ilaihi yang condong untuk diambil. Mana menurut Anda yang paling enak, paling mudah, paling nyaman? Semua dari Nabi, ada pahalanya. Ketika dijaharkan, ada pahalanya. Disirkan, pahalanya ada. Nggak dibaca pun karena niat ikut Nabi, ada pahalanya. Jadi begitu Anda pilih, mana yang paling nyaman, ambil. Cuman orang Arab nggak biasa kadang-kadang menyebutkan yang panjang-panjang. Mereka disingkat akhirnya, karena mereka punya singkatan. Madhaba ilaihi, madhaba ilaihi. Cuma bedanya, singkatan orang Arab kadang masih sempurna kalimatnya. Orang Indonesia ujungnya aja. Silakan. Adi main bola dengan Abdurrahman. Adi bawa bola, Abdurrahman bilang, di, oper. Abdurrahman bawa bola, man, oper. Adi Untung bawa bola, tung, oper gitu kan. Baik, Bakuis tuh bawa bola, no, oper. Disebutkan ujungnya aja. Orang Arab tidak. Dia akan memanggil sempurna atau menyingkat itu semua menjadi makna yang baru dengan ungkapan yang indah terdengar. Ma dhahaba ilaihi, bukan disingkat hi, tapi disambungkan semua hurufnya, jadilah sebuah kalimat madhab. Nggak pakai madhab. Madhab. Jadi asalnya madhab itu singkatan dari ma dhahaba ilaihi. Apa yang cenderung untuk diambil, mana yang kita pilih untuk memudahkan. Maka di hari kemudian Nabi ngajarkan nih, kamu boleh pilih ini. Abu Bakar pilih, Utsman pilih, Ali pilih, Umar pilih. Mereka menyebar, Nabi wafat, mereka menyebar ngajar. Ada yang ke Kufah seperti Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Mas'ud, ada yang tinggal kemudian di Mekah seperti Ubay bin Ka'ab, ada yang menyebar lagi, ada yang ke Afrika Utara, semua nyebar. Cuman saat menyebar kan nggak mungkin ngajarin ke-4-4-nya. Mereka akan memilih salah satu untuk memudahkan masyarakat mempelajarinya. Maka diserap ini semua, diambil oleh generasi setelahnya, muncullah 4 bintang ulama. 4 ulama ini disebut bintang di zamannya karena berhasil menghafalkan semua tuntunan tadi dalam akal dan jiwanya, plus menuliskan di kitabnya. Ada yang cuma hafal saja, tapi nggak bisa nulis. Ada yang nulis, cuma hafalan belum kuat.
Ada yang nulis gak bisa, hafal gak bisa. Nah, ini yang repot. Yang ini bintang, kenapa disebut bintang? Cahayanya terang. Malam hari yang gelap, dia masih punya cahaya. Ini yang hebat. 4 ini. Satu adalah Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua, Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijrah. Ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijrah. Orang-orang yang hidup di rentang waktu, lahir di rentang waktu abad kedua Hijrah, maka orang ini masuk dalam kategori salaf. Salaf itu yang tinggal di masa awal 2 Hijrah. Tahun kedua Hijrah, rentang 100 sampai ke 200 Hijrah. Semua yang tinggal di masa itu dan sebelumnya disebut dengan salaf. Orang yang mengikuti itu disebut dengan salafi namanya. Di salafi itu bukan kelompok, bukan golongan, tapi orang yang mengikuti cara ibadahnya sampai ke Nabi melalui orang-orang di generasi tadi. Maka dikumpulkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Diambil semua informasi dari zaman sebelumnya, mereka hafalkan. Imam Syafi'i itu bisa kasih, ini rahasia di antara kita. Mau saya kasih cerita. Itu Imam Syafi'i itu. Di antara kekuatan hafalannya, di antara gurunya Imam Malik. Beliau pengen belajar, datang ke tempatnya Imam Malik, datang ke sana terlampau cepat sehari. Kalau kita kajian hari Sabtu, datang hari Jumat, bisa. Itu beliau saking adabnya pada gurunya, tidak ingin mengganggu, maka menunggu sampai majlis dibuka. Gak pernah ngetok. Dan tidak pernah menyampaikan, Ustaz, saya udah datang duluan nih, kenapa nggak dibuka? Saya tunggu sampai majlis dibuka. Begitu kemudian majlisnya dibuka keesokan harinya. Saat akan dibuka, kata Imam Malik kepada asistennya, ini karomahnya, cepat buka pintu itu, ada seorang pemuda sedang menunggu. Padahal keduanya belum pernah berjumpa. Begitu pintunya dibuka, datang Imam Syafi'i, ditanya, "Madza turid? Apa yang kamu inginkan?" "Ana uridul muwatta, uridul hadis." Saya ingin mengambil hadis dari Anda. Kata Imam Malik, "Madza bika? Apa yang sudah kamu dapatkan? Apa yang sudah kamu punya?" Kata Imam Syafi'i, "Hafidtu al-Muwatta." Saya sudah hafal kitab al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab Imam Malik yang dituliskan oleh Imam Malik. Isinya adalah hadis-hadis berurutan masalah fikih. Dituliskan Imam Malik. Tebalnya luar biasa, hampir setebal spidol ini. Itu sambil tunggu besok majlis dibuka, menghafalkan Al-Muwatta. Besok dibuka, hafal malamnya. Malamnya dihafalkan. Masya Allah. Besoknya, kamu sudah punya apa? Saya hafal Al-Muwatta. Diuji oleh Imam Malik. Diuji, begitu diuji, Masya Allah, ternyata hafal langsung dalam kepalanya. Dia ada yang hafal di luar kepala, lu masuk. Ada yang hafal dalam kepala. Begitu dibacakan keluar, titik komanya semuanya sempurna. Kata Imam Malik, tingkatkan takwamu kepada Allah, karena nanti kamu akan jadi bintang di masa depan. Imam Syafi'i. Ada orang nunggu ustadz datang, ngapalin sampai materinya paham. Ada orang lagi nunggu ustadz datang, sibuk bikin status. Celik, menunggu ustadz datang. Ini ada repotnya. Cita-cita masuk surga. Terus ngampus, ya. Insyaallah. Lihat sini, fokus. Nah, ini empat-empatnya ini punya keunggulan. Semua dihafalkan, bisa dituliskan. Jadi mereka punya dokumen. Dokumennya dalam bentuk kodifikasi tulisan kitab dan juga dalam bentuk hafalan. Jadi hafalan mengoreksi isi kitabnya, kitab mengoreksi hafalannya. Orang belajar datang. Maka mengajarkanlah ini. Keempat imam inilah yang kemudian jadi referensi. Ini menerima dari sebelumnya sampai ke Nabi. Di semua orang yang belajar sekarang ini, itu semua sumbernya mengacu kepada satu di antara 4 ini. Kalau bukan ke jalur Abu Hanifah, jalur Imam Malik, jalur Asy-Syafi'i, jalur Imam Ahmad, pasti akan kembali ke sini. Karena semua dari masa ini menyebar informasi, semua terkumpul di masa ini sampai ke bawahnya. Ini yang nyambung kemudian sampai ke Nabi SAW. Seperti nanti mereka punya murid-murid lagi. Abu Hanifah punya murid sampai ke Ad-Dahlawi. Kemudian Imam Malik punya murid sampai ke Suhnun, sampai ke bawahnya lagi. Imam Asy-Syafi'i punya murid sampai ke Arafi, sampai Imam Al-Bukhari termasuk turunan dari Asy-Syafi'i. Sampai kemudian ke sini Imam Ahmad, sampai terus ke bawah lagi, sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sampai ke Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani misalnya. Semua jalurnya sama semua. Cuma saat mereka mengajarkan, kan saat mengamalkan mesti pilih salah satu. Imam Asy-Syafi'i hafal keempat-empatnya, cuma saat milih satu diucapkan, saya pilih yang jahar, maka dikenal dengan mazhab Asy-Syafi'i. Yang kalau dalam sholat dibacakan jahar, Bismillahirrahmanirrahim, dikenal mazhab Asy-Syafi'i. Maksudnya yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i karena menurut beliau ini yang paling nyaman saya amalkan. Pertimbangannya begini, silahkan. Kalau ingin ikut saya, silahkan. Bukan karena sayanya, mazhab bukan kelompok saya, tapi saya pilih berdasar dalil dari Nabi.
Paham? Kata Imam Ahmad, saya ngambil sir aja. Sir, dalilnya begini. Ada menurut saya ini yang lebih nyaman saya pakai. Maka sir, mengambil pendapat itu, diambil Imam Ahmad, maka disebut madhab Hambali. Bukan kelompoknya Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya diambil sesuai dengan pilihan Imam Ahmad karena pertimbangan saya. Oh, pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini memahami hadis Nabi. Ini yang menurut saya paling kuat. Demikian Imam Malik, demikian Imam Abu Hanifah. Jadi kalau orang kemudian mengucapkan dalam salatnya jahar Bismillahirrahmanirrahim, ini menunjukkan dia mengambil dalil jahar yang bersumber dari Imam Syafi'i tersambung kepada Nabi sanadnya. Jelas? Dan tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Ini datang ke masjid, imamnya jahar Bismillahirrahmanirrahim. NU. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadiyah. Selain saya, salah semua. Ini repot kalau udah begini nih. Jadi tidak bisa. Kalau semua sumbernya dari Nabi ada, dalilnya ada, ini menunjukkan kemudahan dalam mengamalkannya. Anda bayangkan para sahabat mulia yang gak ribut, kenapa Anda yang bukan sahabat ribut? Anda siapa, Fernando? Itu. Paham? Jadi gak usah rame-rame. Ini saya ini penting saya sampaikan. Saya pernah tugas di Mekah 2010. Tugas. Saya terima jemaah haji pertama dah. Begitu Isya, imamnya saya sudes. Bagus-bagus tuh di depan tuh. Allahu Akbar. Sir, karena di Saudi kan mazhabnya Hambali. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang-tenang kita mau begini, tiba-tiba samping. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Sebenarnya luar biasa nih, Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ini masalah tuh. Nah ini yang kadang-kadang kita pengen bersatu, cuma diributkan masalah begini. Nabi aja kasih alternatif, kenapa ente bukan lagi ribut? Sahabat aja nggak ada masalah. Pernah antum dengar riwayat Abu Bakar bertengkar dengan Umar gara-gara bacaan Bismillah? Ada. Dan Abu Jahal pun nggak pernah protes. Saya belum pernah ada dapatkan dalam sirah misalnya Abu Jahal protes karena perbedaan masalah basmalah. Tidak. Silahkan cek. Ini kenapa kemudian jadi persoalan? Termasuk turunan yang lain. Ada kunut, ada yang tidak. Kenapa gara-gara kunut kemudian masih jadi kosong? Ini kan tidak menarik teman-teman sekalian. Tinggal di komplek ini. Ya, masjidnya ada di sini. Yang di sini kunut. Gara-gara ini kunut, dia tidak kunut. Kemudian, kalau enggak, kalau masalahnya ringan, tidak ada masalah. Ini kadang-kadang keluar dari komplek, ditinggalkan masjidnya, pergi ke masjid lain. Yang paling persoalan ketika ditanya, kenapa tinggalkan itu? Masjid bid'ah. Masjid bid'ah. Sejak kapan kemudian ada masjid jadi bid'ah? Ini yang repot nih. Ya, ingat kalimat-kalimat sunnah bid'ah itu juga jangan sembarang diucapkan, itu berbahaya. Dan tidak semua bisa dilekatkan dengan itu, termasuk kalimat syariat. Itu kalau adalah istilah syariat, gak semua dilekatkan, walaupun sebagian bisa. Misalnya kalimat syar'i, hijab syar'i boleh ada, bank syariah, ada koperasi syariah bisa. Tapi nggak semua keadaan bisa disebut dengan syariah. Ntar kalau semuanya bisa, besok-besok kemudian ada tenis meja syariah, pingpong syariah. Kok bisa? Karena sebutnya pakai bismillah. Begitu cemas masuk, alhamdulillah. Kena cemas, astagfirullah. Apa itu pingpong syariah? Besok orang buka diskotek syariah, lagunya perdamaian, kan? Nah, itu yang repot. Tidak usah ditambah-tambah pada hal yang bukan tempatnya. Jelas ya? Ya, yang kunut dalilnya apa? Ada. Dipraktikkan oleh siapa? Ada kalangan ulama. Al-Imam Syafi'i, ada Imam Al-Bukhari itu yang nulis hadis 16 tahun. Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Di Makkah ditulis sebagian, di Madinah disempurnakan. 16 tahun nulis itu. Muridnya Syafi'i kunut. Imam An-Nasai itu yang meriwayatkan hadis tentang yang tidak kunut, tapi beliau sendiri Syafi'i kunut, fair. Yang tidak kunut ada Imam Ahmad, tidak, beliau kunutnya nazilah. Hafal hadis, hampir 1 juta hadis beliau hafal. Tahu beliau tentang hadis kunut, tapi nggak kunut karena milih tentang hadis yang lain, boleh. Maka siapakah Anda yang mengatakan orang kunut itu bid'ah? Apa Anda berani menyebutkan Imam Al-Bukhari bid'ah? Sementara Anda mengambil hadisnya. Imam Syafi'i bid'ah, Al-Hasan cucu Nabi bid'ah, Ibnu Umar bid'ah. Demikian Anda pun yang kunut, kenapa mesti menyoal yang tidak kunut? Apa Anda mengatakan yang lainnya bid'ah semua? Abu Bakar bid'ah, Umar bid'ah, Utsman bid'ah? Sudah,
Cukup tinggalkan semua itu, kita kembali pada tuntunan yang jelas. Yang kunut benar, yang tidak kunut benar. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Selesai.